Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahmuda Putriana dengan NIM 20051214077 dari Prodi Sistem Informasi UNESA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kabeling kabel UTP beserta cara pemasangannya. Sebelumnya, perlu diketahui apa itu kabel UTP. Kabel UTP yang merupakan singkatan dari Unshielded Twist Pair adalah kabel yang banyak digunakan di komputer dan industri telekomunikasi untuk mendukung konektivitas berbagai perangkat. Kabel UTP terbuat dari bahan pengantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus dari bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling bergabung, di mana masing-masing pasang mempunyai kode dengan warna yang berbeda. Fungsi dari kabel UTP yaitu dapat digunakan untuk kabel yang menghubungkan jaringan Local Area Network atau LAN pada suatu sistem jaringan network atau jaringan di komputer. Pada umumnya, kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm. Kabel UTP dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kategori berdasarkan kemampuan sebagai pengantar data. Fungsi dari setiap warna kabel UTP. Yang pertama ada warna jingga, memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Yang kedua ada warna putih jingga, memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Yang ketiga ada warna hijau, memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Yang keempat ada warna putih hijau, memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Yang kelima ada warna biru, memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Yang keenam ada warna putih biru, memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Yang ketujuh ada warna coklat, memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Yang kedelapan ada warna putih coklat, memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Jenis-jenis kabel UTP ada 3. Yang pertama ada kabel strike. Untuk kabel tipe strike, memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lain. Tipe kabel strike biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antar komputer ke switch, atau router ke switch atau hub, dan komputer ke hub. Jenis yang kedua ada kabel crossover. Untuk kabel tipe ini memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektornya. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, dan hub dengan hub. Yang ketiga ada kabel rollover. Kabel tipe ini memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Hampir sama dengan tipe strike, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer atau switch dengan proyektor. Kategori kabel UTP. Kabel UTP memiliki 9 buah kategori. Yang pertama ada Cat 1. Kategori 1 adalah kategori kabel UTP yang memiliki transmisi paling rendah dibanding kategori lainnya, hanya sebesar 1 Mbps. Kategori ini digunakan untuk komunikasi analog dan tidak cocok untuk zaman sekarang. Yang kedua ada Cat 2. Sedikit lebih baik jika dibandingkan kategori 1. Kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data sampai 4 Mbps. Ia juga sudah mendukung data dan suara digital. Biasanya kabel ini digunakan untuk token ring oleh IBM, meski sekarang sudah tidak cocok lagi. Yang ketiga ada Cat 3, yaitu untuk kategori 3 sudah memiliki kecepatan transmisi hingga 10 Mbps yang cocok digunakan untuk komunikasi data dan digital. Sayangnya, seiring dengan perkembangannya, tak lagi banyak digunakan karena hanya mampu mendukung jaringan
10 base D saja. Yang keempat ada Cat 4. Untuk kategori 4 memiliki kecepatan transmisi hingga 16 Mbps. Kategori ini mendukung digunakan pada jaringan Ethernet 10 base D dan IBM Token Ring 16 Mbps walaupun memang sudah mulai tertinggal. Yang kelima ada Cat 5. Ini adalah salah satu kategori kabel UTP yang umum digunakan saat ini. Ia memiliki kecepatan hingga 100 Mbps, bahkan kabel ini bisa berjalan dalam transmisi hingga 1 Gbps. Syaratnya panjang kabel tak lebih dari 100 meter. Ia sudah mendukung Fast Ethernet. Berikutnya ada Cat 5e. Kategori 5E yang mendukung transmisi data hingga 1 Gbps. Tak salah bila kabel ini direkomendasikan untuk jaringan gigabit Ethernet. Kemudian keenam ada kategori keenam, yaitu kabel UTP yang mendukung kecepatan data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz. Umumnya kabel UTP ini digunakan untuk jaringan gigabit Ethernet dan bahkan hingga 10 GB Ethernet dengan syarat panjang kabel hanya kurang dari 55 meter. Kemudian ada Cat 6A. Sedikit lebih baik dibanding kategori sebelumnya, di mana kabel ini sudah mampu melakukan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu mencapai 500 MHz. Yang terakhir ada Cat 7. Terakhir, kategori ketujuh yang mampu melakukan transmisi data hingga 10 Gbps pada frekuensi mencapai 600 MHz. Selanjutnya ada kelebihan dari kabel UTP. Kabel UTP memiliki harga yang relatif murah, maka tak salah bila kabel ini banyak digunakan. Kabel ini memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel SDP. Ukurannya yang lebih kecil memudahkan proses instalasi suatu jaringan. Kabel UTP lebih fleksibel dibanding dengan kabel SDP. Hal ini dikarenakan kabel UTP tidak memiliki pelindung aluminium foil. Kemudian proses pemeliharaan jaringan dari kabel UTP cukup mudah dibandingkan dengan SDP. Sedangkan untuk kekurangan kabel UTP, yaitu mudah terkena gangguan interferensi elektromagnetik dari perangkat lain. Karena masuk dalam kategori kabel unshielded, maka kabel ini lebih mudah terkelupas. Tidak cocok untuk skala besar, jarak jangkauan kabel UTP cukup terbatas, hanya berkisar 100 meter. Transmisi data cenderung lambat, sehingga kalah dengan kabel fiber optik yang terkenal akan kecepatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara menyusun kabel UTP. Pertama, buka dulu pelindung luar dari kabel UTP hingga menyisakan kabel-kabel kecil di dalamnya. Untuk penerapan secara realnya, akan lebih baik bila memotong lapisan luar sepanjang 1 ruas jari atau lebih sedikit. Setelah itu, luruskan masing-masing kabel hingga tak ada lagi yang membengkok. Kemudian, susun menurut urutannya yang ingin dibuat, entah itu kabel strike, crossover, atau rollover. Di sini saya memakai contoh sebagai kabel strike, di mana urutannya yaitu putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan terakhir coklat. Setelah semua tersusun, pasang RJ45-nya dan pastikan semua kabel masuk hingga tak ada yang membengkok. Setelah itu, crimping dengan tang crimping. Dan selesai, tinggal dites menggunakan tester LAN.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mungkin kalau ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.